teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Indri Widyastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu, Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPDI. Mari kita langsung saja ke pembahasan materi pada kali ini. Teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan problem-based learning itu? Dan bagaimana cara guru dalam menerapkan metode problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang harus dihadapi anak didiknya? Nah, jadi problem-based learning itu adalah sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki ketertarikannya dengan materi yang dibahas. Kemudian siswa akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan dapat mengembangkan keterampilannya secara berpikir kritis. Dan selanjutnya ada manfaat dari problem-based learning ini. Apa sih manfaat dari menerapkan problem-based learning ini dibandingkan pembelajaran tradisional? Nah, manfaat yang pertama ada meningkatkan kemandirian dalam belajar. Di dalam pendekatan ini mendorong anak-anak untuk berinisiatif dan tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Saat mereka didorong untuk menggunakan penelitian dan kreativitas, mereka dapat mengembangkan keterampilan yang akan bermanfaat bagi mereka hingga dewasa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang cenderung mengharuskan siswa untuk duduk, mendengar, dan mencatat saja, pada pendekatan ini siswa duduk di kursi kemudi. Lalu mereka harus tetap tajam, menerapkan pemikiran kritis, dan berpikir out of the box untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam dunia nyata. Dalam kemampuan yang dikembangkan siswa ini tidak hanya diterapkan ke dalam satu kelas atau materi pelajaran saja, tetapi juga dapat diterapkan pada sejumlah besar mata pelajaran sekolah serta kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kerjasama. Pendekatan kerjasama ini mendorong anak-anak untuk membangun keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, kompromi, dan mendengarkan. Yang kelima, mendorong penghargaan intrinsik. Penghargaan yang diperoleh dari problem-based learning ini jauh lebih besar daripada sekedar nilai A saja. Siswa mendapatkan rasa kepuasan karena mengetahui bahwa ia telah memecahkan teka-teki, menciptakan solusi inovatif, atau membuat produk yang nyata. Ada pula karakteristik pembelajaran berbasis masalah ini yang diantaranya yang pertama, bersifat student-centered atau berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, dan gaya belajarnya. Yang kedua, dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek atau tidak terlalu lama. Yang ketiga, kegiatan dimulai dengan sajian masalah yang harus dipecahkan atau dipelajari lebih lanjut oleh siswa. Masalah yang disajikan seringkali dibingkai dalam skenario atau format studi kasus. Masalah biasanya akan dirancang dengan meniru kompleksitas permasalahan di kehidupan nyata. Yang keempat, hasil akhirnya ada solusi dari masalah yang diberikan dan tidak harus dalam bentuk produk khusus saja. Bisa saja hasil akhirnya berupa tulisan atau presentasi. Dan berikutnya ada langkah-langkah menerapkan pendekatan problem-based learning. Apa saja sih langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah menyampaikan pada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru menyajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Setiap siswa harus memahami berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Contoh problem-based learning, misalnya guru menunjukkan sebuah foto atau video tentang sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Guru meminta siswa memberikan pendapatnya tentang gambar atau video yang diberikan dan dibimbing untuk dapat mengidentifikasi masalah yang ditimbulkan dari gambar tersebut yang harus ditemukan penyelesaiannya. Langkah yang kedua yaitu pengorganisasian siswa. Setiap siswa dalam kelompoknya akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki tentang masalah yang ada. Kemudian mereka akan berdiskusi untuk membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Langkah yang ketiga, guru melakukan kegiatan pembimbingan untuk
mendorong siswa dalam pengumpulan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen hingga mendapatkan insight untuk pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru dapat memberikan lembar kerja yang dapat membantu siswa dalam melakukan investigasi, mendalami materi, dan untuk menemukan solusi. Langkah yang keempat ini adalah periode di mana siswa mencatat data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja, mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya, dan menjawab pertanyaan pada lembar kerja. Selanjutnya, siswa menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk yang sudah disepakati, bisa menggunakan tabel, infografis, dan lain sebagainya. Langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan juga refleksi. Guru dapat mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses yang dijalankan dalam penyelidikan. Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Guru membimbing siswa untuk menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk dan sampah di lingkungan sekitar. Siswa diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi. Selanjutnya, siswa akan mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dan kemudian dilakukan kegiatan penyamaan perspektif. Kemudian melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari siswa menggunakan paper and pencil test atau authentic assessment. Nah, jadi dalam menerapkan metode problem-based learning ini sangatlah penting guna meningkatkan kemampuan belajar anak agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Karena pada dasarnya tidak selamanya anak mengandalkan guru ataupun orang tua dalam hal belajar. Guru dan orang tua hanyalah sebagai fasilitator apabila anak mengalami kesulitan entah dalam hal belajar ataupun aktivitas lainnya. Itu saja materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila kalian suka bisa like, comment, and subscribe channel ini ya. Thanks for watching.